Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulahu ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam serta hidayah, sehingga dengan hidayah tersebut kita mampu menggerakkan kaki kita menuju masjid melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ada hadis yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang salat subuh dalam berjamaah, maka dia akan masuk dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dan juga patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Karena sejatinya dunia ini sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu aw 'aliman aw muta'allim. Nabi menyatakan bahwasanya dunia ini sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlaknat. Apa arti terlaknat? Adalah al-tardu min rahmatillah, sangat jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita lihat bahwasanya ketika orang-orang itu senantiasa mengejar dunia, dia akan lupa dengan akhirat. Itu yang menyatakan bahwasanya dunia itu terlaknat. Dan segala sesuatu wa mal'unun ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia itu hina. Kenapa Nabi sampaikan bahwasanya dunia ini terlaknat, bahkan isi-isinya pun terlaknat? Karena kalau kita tarik data kita ke belakang, asal muasalnya manusia ini turun ke atas muka bumi ini adalah karena sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dalam hadis yang lain bahwasanya dunia sijnul mukmin, bahwasanya dunia itu merupakan penjara bagi para orang-orang beriman. Yang namanya penjara itu tidak ada yang enak. Satu pun penjara yang sejatinya penjara yang untuk hukuman itu tidak ada yang enak. Akan tetapi ada orang-orang yang tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zikrullah, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mawalahu, yang orang-orang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau aliman, orang yang berilmu, atau muta'alliman. Saat ini kita berada di posisi muta'allim, sekaligus kita berada dalam posisi beramal salih, sekaligus kita menjadi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang lain menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah sebuah kelompok, kata Nabi, berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka saling belajar satu sama lain, dan senantiasa ketika ustaz-ustaz yang antum undang ke sini mereka mengisi kajian, misalkan pasti keluar dari mulut mereka daripada firman Allah Subhanahu wa taala, saling mengajarkan daripada kitab Allah, memahaminya. Karena orang-orang yang hanya mampu membaca Al-Quran atau tidak paham dengan isi Al-Quran tersebut, mereka baru pada posisi hanya qiraah saja, membaca, belum sampai kepada derajat tadabbur. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Allah menyatakan apa daya tadabburun Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah orang-orang itu mentadabburi Al-Quran, mengkaji isinya, mengambil faidah dari dalamnya? Karena apa? Kitab Al-Quran itu dari kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran merupakan
sebuah kitab yang Allah turunkan yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Sebagai apa? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kitab ini akan menjadi petunjuk bagi kita semua kecuali dengan cara mentadabburinya. Baru kita bisa memetik hukum di dalamnya, faidah di dalamnya dengan cara mentadabburi. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah gerakkan hati mereka menuju majelis-majelis ilmu. Bahkan ulama sampaikan saat ini bahwasanya sebaik-baik jihad di akhir zaman seperti ini adalah talabul ilm, adalah menuntut ilmu. Maka dengan inilah kita akan jauh daripada laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak keutamaannya orang-orang yang menuntut ilmu. Akan tetapi insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas itu agenda terdekat atau amalan yang terdekat daripada umat Islam pada saat ini adalah Idul Adha. Walaupun kita dulunya pernah belajar atau sering dikaji misalnya tentang masalah tentang Idul Kurban atau berkaitan dengan kurban, namun sejatinya bagaimana kita kembali murojaah atas ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Karena sebuah amal ibadah yang sejatinya kita hendak melakukannya, maka mempelajari ilmunya hukumnya wajib. Misalkan seseorang sekarang sudah mampu pergi haji, maka dia mempelajari fikih haji yang berkaitan dengan haji, wajib hukumnya untuk dipelajari. Sehingga banyak lembaga-lembaga yang mengadakan bahwasanya pelatihan haji dan lain sebagainya. Karena haji merupakan ibadah hassasah, ibadah yang sangat sensitif. Sangat sensitif ibadah haji itu karena dia sebentar. Bahkan disebut oleh Rasulullah bahwasanya haji itu merupakan jihadnya para wanita. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kurban ini ditarik daripada bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Kalau kita lihat keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibangun atas tauhid yang benar, maka begitu mudahnya mereka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak luput daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau senantiasa berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ulama ketika menafsirkan ayat ini Rabbi habli minas shalihin, bukan hanya kepada anak. Jadi ketika kita berdoa, dalam hati kita bukan hanya mengingat anak kita bahwa bagaimana mereka menjadi salih. Tetapi ulama menyampaikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa Rabbi habli minas shalihin sampai istri-istrinya pun salihah. Maka yang kita minta bukan hanya anak yang salih, tapi pendamping yang salih juga. Karena apabila pendamping kita tidak salih, kita akan sulit untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sangat sulit. Betapa banyak orang yang pertamanya baru suaminya saja yang hijrah, kemudian tidak kuat dengan perilaku istrinya, bahkan sampai kepada nusyuz, memberontak kepada suaminya. Apa yang terjadi? Perceraian. Sehingga hijrah bukannya mengantarkan dia kepada kebahagiaan, tetapi menghancurkan keluarganya. Karena apa? Karena mungkin niat hijrahnya salah. Karena keikhlasan yang ada dalam hati seseorang akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Padahal sikap istrinya mungkin karena dosa-dosanya yang telah berlalu. Seorang salaf mengatakan ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampak dari perbuatan dosa tersebut mereka dapatkan pada tunggangan mereka, nggak mau berjalan, pembantu mereka, kemudian bahkan kepada istri mereka nampak akhlak-akhlak yang kurang baik. Dan dampak dosa itu bisa saja kita dapatkan 40 tahun kemudian. Tidak ada seseorang pun yang melakukan dosa kemudian dia terlepas daripada hukuman yang mustahil. Allah Maha Adil. Allah memaafkan dosa kita, iya. Tetapi Allah senantiasa akan memberikan ujian atas dosa-dosa, bahkan hukuman atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam melakukan sebuah kesalahan, melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan dan mengampuni Nabi Adam alaihissalam, dan satu-satunya yang dapat mengembalikan Nabi Adam alaihissalam kepada surga kembali adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membangun keluarga yang salih dan salihah itu sangat penting. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa Rabbi habli minas shalihin, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada beliau
istri yang salihah dan anak yang salih. Kita lihat perjalanan hidup beliau. Bagaimana ketika beliau bersama istrinya Hajar, yang disebutkan dalam Israiliyat, nama istrinya Hajar, bahwasanya beliau membawa istrinya menuju padang pasir. Pada saat itu Hajar mengatakan, setelah mereka ditinggalkan di padang pasir tersebut, sedangkan pada saat itu Ismail dan Islam baru lahir. Bayangkan pada saat itu belum ada manusia satupun di situ. Di padang pasir ditinggalkan. Coba kita tinggalkan istri tanpa apapun di rumah saja. Istilahnya sudah ada air di situ, kemudian ya dan segala macam yang pernah pening dalam rumah kita. Tetap saja was-was ketika kita tidak meninggalkan uang belanja bagi mereka. Ini orang baru melahirkan, kemudian ditinggalkan di padang pasir yang enggak ada satupun orang di situ, enggak ada kehidupan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam Qasasul Anbiya, kitab Ibnu Katsir, berpaling, memalingkan wajah yang enggak mau melihat, tapi mengurungkan niat mengamalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa melihat dan menengok kepada anak dan istrinya bergegas pergi. Kemudian Hajar memanggil, "Nak kemana kau pergi wahai Ibrahim?" Beliau pun tidak menoleh sama sekali. Sampai Hajar bertanya, "Apakah diperintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Iya." Maka Hajar pun mengatakan, jika itu perintah Allah, mustahil Allah akan menyia-nyiakan orang yang senantiasa mengamalkan perintahnya. Maka subhanallah, lihat keluarga yang dibangun di atas akidah dan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kesedihan dan keraguan pada diri mereka. Karena yang mereka pikirkan bagaimana kehidupan akhirat. Karena sejatinya dunia ini hanyalah kehidupan yang fana. Tidak ada yang sejati yang ada di muka bumi. Kita makan saja, perasa itu Allah letakkan di mana? Di lidah kita. Seenak-enaknya makanan yang kita makan saat ini, ketika sudah lewat kerongkongan, gak ada rasanya. Yang tersisa hanya pedasnya saja, ya kan? Makanya kenapa orang kita lihat minum obat langsung dimasukkan ke dalam kerongkongannya supaya nggak terasa pahit. Karena perasa itu berada di lisan kita. Dan ketika sudah melewati kerongkongan, itu udah nggak ada rasanya, itu udah dunia. Sehingga ulama menyampaikan seandainya orang itu mau mentadabbur sampai ketika mereka makan, akan meningkat keimanan mereka. Karena sejati dunia Allah sampaikan dalam Al-Quran, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah." Ketahuilah kata Allah bahwasanya sejatinya dunia itu hanya permainan dan senda gurau saja. Sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Apa yang manusia lakukan? Lanjutan ayatnya, "Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Mereka hanya berbangga-bangga diri dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Dalam kita mendidik anak pun akan besar kemungkinan akan terjadi sum'ah, riya, bahkan ujub. Makanya Allah dalam ayat lain mengatakan, "Innama amwalakum wa auladakum fitnah." Bahwasanya harta dan anak keturunan kita itu merupakan fitnah, ujian besar. Jika kita tidak pandai mendidik mereka di atas muka bumi ini, maka celaka kita dunia bahkan akhirat kelak. Setelah kita wafat tidak ada yang menolong kita. Padahal kalau antum tarik semua data yang ada dalam Al-Quran itu, enggak ada satupun ayat yang memuji anak, satupun enggak ada. Satu aja datangkan yang memuji anak, muji punya anak segala pun enggak ada. Tetapi rata-rata Allah mewanti-wanti kepada kita bahwasanya anak itu adalah fitnah. Harta anak itu adalah fitnah. Bahkan dalam di surat Al-Kahf, "Al-mal wal banuna zinatul haya." Harta dan anak itu hanya perhiasan kehidupan seseorang. Misalnya kita bangun musola saat ini atau masjid, belum diplaster, kelihatannya masih kurang bagus. Tapi setelah ada keramiknya, ada pintunya, baru kelihatan indah. Begitulah kehidupan. Makanya sampai anak dan keturunan kita, bahkan istri kita, melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berjuang di atas muka bumi ini agar kita bersama di dunia dan bersama juga di akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana mendidik daripada keluarganya, dibangun di atas akidah yang benar. Karena keluarga yang dibangun di atas akidah dan keyakinan yang benar akan mudah bagi mereka untuk mengamalkan agama ini. Yang menjadikan kita orang-orang Islam pada saat ini datang ke dunia, kemudian bertapa di sebuah gua dan lain sebagainya,
Karena akidah mereka belum kokoh, Pak. Keyakinan mereka terhadap janji Allah itu masih belum percaya. Mereka melihat bahwa orang kafir itu hartanya banyak. Tapi kita nggak pernah menarik data kepada para sahabat. Utsman bin Affan, kemudian ada Abdurrahman bin Auf di situ. Yang mereka subhanallah selain mereka gemar beribadah, mereka juga kaya raya. Bayangkan bagaimana infaknya Utsman bin Affan pada saat ketika peperangan, setengah dari hartanya. Subhanallah. Nah, maka bagaimana kita mendidik keluarga kita ini benar-benar di atas akidah yang lurus. Kemudian kita lanjut kepada syariat daripada kurban ini. Bayangkan anaknya ketika dibangun di atas akidah yang benar, kemudian keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim AS bermimpi, kalau dia memanggil anaknya dia. Maka cara dalam pendidikan anak kita adalah panggillah mereka dengan ucapan-ucapan yang indah. Dan panggil mereka dengan ucapan-ucapan yang mereka enggak senang. Kita lihat bagaimana panggilan Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam ana adbahuka fanzur madza tara. Diajak berdiskusi, berarti perintah Allah. Bisa saja Nabi Ibrahim itu langsung menyembelih anaknya. Karena sejatinya mimpinya para nabi bukan seperti mimpi kita. Mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwasanya beliau menyembelih anaknya. Enggak ada takwil sudah mimpinya daripada para nabi. Sejatinya semua mimpinya para nabi adalah hak, adalah kebenaran dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan. Sehingga dia memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata beliau, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Walaupun perintah Allah tetap diajak untuk berdiskusi. Maka ketika anak itu salah, ajak mereka berdiskusi. Karena musibah yang melanda umat Islam pada saat ini adalah jauhnya anak daripada keluarganya, daripada anak dan keturunan. Bahkan seorang aktivis pendidikan anak, mereka menyatakan pernah mengurus sebuah kasus tentang seorang orang kaya yang mana mereka ini terjerumus ke dalam narkoba. Setelah ditelusuri dia adalah anak orang kaya. Biasanya orang yang terjerumus dalam narkoba itu orang yang butuh. Mereka jual di narkoba, mereka butuh. Kemudian apa yang terjadi? Setelah ditelusuri anak ini nggak pakai. Setelah ditangkap karena ketahuan transaksi daripada narkoba. Setelah ditelusuri anak orang kaya, namun orang tuanya sibuk mencari dunia. Anak tidak ada perhatian kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan perhatian daripada bandarnya narkoba, diberikan perhatian lebih dan segala macam, sehingga dia terjerumus ke dalam itu. Anak itu sangat butuh terhadap perhatian orang tuanya, terutama antum yang punya anak gadis. Jangan sampai anak gadis itu mendapatkan perhatian yang lebih dari laki-laki yang salah. Kita akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Apalagi wanita itu merupakan manusia yang sangat rapuh mereka, mudah tergoda, mudah terbuai dengan ucapan-ucapan laki-laki yang ingin melakukan hal-hal yang buruk kepada dirinya. Makanya bagaimana Nabi Ibrahim AS mendidik anaknya. Maka apa kata anaknya? Ya abati, gimana ya? Ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara. Kemudian mana ya? Intinya artinya ayatnya adalah wahai bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan atasmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kamu akan mendapati menjadi orang-orang yang sabar. Anak baru bisa berbicara, istilahnya bahkan ditinggalkan begitu lama. Bahkan pada saat itu beliau sudah bisa mengambil manfaat dari anaknya itu, menemani beliau dalam hal-hal yang ma'ruf misalnya. Akan tapi baru balik dari dakwah diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ini ujian yang sangat besar pada saat itu, ujian yang sangat besar. Makanya rata-rata perintah Allah Subhanahu wa taala bukan berat, tetapi membutuhkan keimanan yang kokoh untuk melakukannya. Sholat sebenarnya enggak berat, tetapi akan berat bagi mereka yang sangat minim keimanannya.
Karena yang menggerakkan kaki kita ke masjid itu bukan diri kita, keimanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang ingin masjid di rumahnya, bahkan dempetan temboknya tapi nggak pernah kelihatan di masjid, kecuali hari Jumat. Bahkan hari Jumat pun tidak pernah kelihatan sampai telah terbungkus oleh kain kafan baru terlihat. Karena yang menggerakkan kaki kita sejatinya ke masjid adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita. Bukan diri kita. Maka kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS mendidik anaknya, mendidik keluarganya, dan beliau senantiasa berdoa, ya Rabbi habli minas shalihin. Ulama kita menafsirkan ayat ini, mereka menganjurkan bahwa setiap keluarga kaum muslim itu memperbanyak doa Rabbi habli minas shalihin. Karena ya Allah karuniakanlah kepadaku keluarga yang saleh. Keluarga yang saleh. Jadi keluarga kita kalau ada saleh gampang untuk melakukan hal-hal kebaikan. Ya kalau punya istri misalkan saat ini saleh atau mau infak kemana saja selama hal-hal yang ma'ruf, mereka akan terus mendukung. Akan senantiasa mendukung. Bagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha sangat mendukung bagaimana dakwahnya Nabi alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Maka keluarga yang dibangun di atas keimanan yang kokoh dan akidah yang lurus, mereka sangat mudah untuk melakukan hal-hal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah daripada kisah pendek yang dapat kita ambil daripada syariat daripada kurban ini. Ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan anaknya, Nabi Ismail alaihissalam hendak disembelih, Allah ganti wa fadaina bi dzabhin 'adzim. Kami ganti Nabi Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang sangat agung, dengan kibas domba yang begitu umum. Subhanallah. Kebayang nggak kalau nggak diganti oleh Allah SWT? Saat dia akan menyembelih kita salah satu anak kita. Kalau nggak mau, belum menjadi syariat dalam agama. Jika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang lain, saat ini kita akan menyembelih di antara salah satu anak kita sebagai bentuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua yang ada pada diri kita titipan. Maka tidak ada hak bagi kita untuk menahannya. Analoginya seperti ini, misalkan Anda menitipkan uang ke salah satu antum 100 juta. Kemudian suatu hari Anda bilang, Pak, tolong uang saya 2,5%-nya diberikan kepada fulan. Oh enggak, maksud saya enggak mau kasih. Gimana kamu kasih itu hari itu uang saya gitu. Sehingga tidak layak orang menahan titipan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kenapa orang-orang yang menahan zakat itu siksanya sangat pedih. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah. Orang-orang yang senantiasa mengumpulkan harta emas dan perak, mereka enggak mau memuliakan zakatnya. Maka harta tersebut nanti akan menjadi setrika yang sangat panas pada hari kiamat. Mereka akan disiksa dalam neraka, disetrika punggungnya, tsumma tuqajibahum wa junubuhum, disetrika jidat yang punggungnya akan disetrika. Itu akan berubah menjadi setrika. Maka di rahimahullah sangat penting apalagi kita berada di kita ini umat akhir zaman sebenarnya. Kita lihat kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana. Bahkan saat ini kita lihat orang-orang sudah hampir sudah tidak ada malu. Apalagi aplikasi-aplikasi yang ada. Berhijab, kemudian joget-joget di depan kamera lihat dulu. Bahkan kalau Anda lihat ketika ada seseorang yang mengatakan bahwasanya saat ini di aplikasi TikTok ya, ada namanya kalau dia melakukan hal sesuatu kemudian ada yang memberikan apa namanya? Ya seperti dia bisa mendapatkan uang dari situ. Diberikan bunga atau apakah misalnya di aplikasi tersebut. Jika Anda nggak pakai aplikasi tersebut. Nah, Anda sampaikan bahwasanya itu termasuk dalam meminta-minta online, masuk dalam minta-minta. Dan perlu kita ketahui bahwasanya siksaan yang orang-orang yang minta-minta pada hari kiamat, wajah mereka itu tidak punya daging, sangat buruk rupa nanti di hari kiamat orang senantiasa minta-minta. Karena mereka sudah kecukupan, namun yang menyebabkan mereka tidak kecukupan itu adalah orang yang bersyukur. Bahkan yang menjadikan keluarga kita itu senantiasa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maunya menumpuk.
Namun sejati sudah fitrahnya manusia itu. Karena Allah menyatakan dalam Al-Fajr wa tuhibbunal ma hubban jamma. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang tidak cinta dengan harta, enggak ada. Namun bagaimana caranya agar cinta kita terhadap harta tersebut kita kontrol. Kita mencari nafkah kemudian mencari dunia, akan tetapi kita ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya baik. Maka bagaimana kita ini berusaha mendidik keluarga kita ini benar-benar berada di atas akidah yang benar. Ini pentingnya. Pokok daripada agama ini adalah akidah yang lurus. Karena semua dosa yang kita lakukan Allah pasti mengampuni. Namun dosa kesyirikan jangan haram. Seseorang yang meninggal dalam kesyirikan tidak ada ampunan bagi mereka. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan yang menjadikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam mampu seperti ini adalah akidah mereka begitu kokoh, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Sangat kuat. Maka Allah menyatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain syirik. Sehingga ulama mengkategorikan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar bukan berarti kita boleh melakukan dosa besar. Namun mereka berada di bawah masyiatillah. Tergantung Allah dan hari kiamat. Jika Allah menginginkan mengampuni mereka, maka Allah mengampuninya. Namun ketika Allah menginginkan menyiksa mereka, menyiksa dengan adil, sesuai dengan kadar kesalahan yang mereka lakukan. Namun dosa kesyirikan Allah tidak bakal ampuni. Maka orang-orang yang meninggal dalam musyrik, ya, masih percaya dengan dukun, masih percaya dengan paranormal, bahkan mereka ketika anaknya mau kuliah datang dulu ke Mbah Fulan, walaupun mereka berjubah, Pak. Karena banyak orang saat ini adalah ustaz berkedok dukun, mengetahui hal-hal yang baik. Nabi saja, kita tarik data ya, Nabi saja tidak ada seorang pun Nabi yang mengetahui hal yang baik kecuali Allah mewahyukan kepada mereka. Enggak ada. Kita lihat kisah bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang kafir pada saat itu datang kepada Nabi Muhammad, jika benar Muhammad itu Nabi, tanyakan kepada dia tentang orang-orang terdahulu. Nabi mengatakan atau mengucapkan insya Allah besok kalian datang saya akan menjawab. Wahyu nggak turun sama sekali. Ini menyatakan bahwasanya Nabi yang paling mulia, bahkan manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini tidak mengetahui yang gaib sampai Allah sampaikan kepada mereka. Apalagi kita saat itu tahun 2000-an bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tapi ada ustaz, saya pernah konsultasi misalnya kepada seseorang ustaz masalah keluarga saya. Saya baru menyampaikan, dia mengatakan waktu sedang berantem sama istrinya gara-gara ini, gara-gara ini. Boleh kita percaya? Apakah hal itu bisa kita kategorikan kepada mengetahui hal yang baik? Jawabannya tidak. Karena mereka bermain dengan jin. Jin itu dia bisa mereview daripada kejadian-kejadian yang masa lalu. Dia bisa sejak dari mana mereka tahu? Jin itu pasti ada kerjasama sebagaimana kita, Pak. Dan di rumah kita pasti ada jin, entah itu jin qarin dan lain sebagainya. Dan mereka itu berjalan dengan angin. Sehingga mereka menanyakan ke teman-temannya ini sebulan sehingga kita semakin percaya. Oh, masya Allah sakit sekali ustaz saya ini. Padahal dia ustaz berkedok dukun, dikasih jimat-jimat dan lain sebagainya. Dan hati-hati Pak dengan dukun. Dukun itu terkadang mereka mengobati. Jika ilmu mereka lebih dari dukun yang pertama, ya. Kemudian penyakit yang dimasukkan oleh dukun pertama dengan izin Allah, mereka dia singkirkan, kemudian dia masukkan punyanya dia, sehingga antum akan dikuras duitnya, Antum sudah sembuh dari penyakit A, dia akan masukkan penyakit yang B. Sewaktu-waktu nanti memerintahkan jinnya untuk sakit sesekali, entah 2 bulan sekali sakit kemudian datang lagi. Oh, ini kan antum bisa lewat ini ya, lewat kuburan fulan kemarin yang gini, disembuhkan, 2 bulan sembuh. Ntar sakit kembali, terus begitu. Karena salah seorang meruqyah suatu keluarga yang kena santet, bahkan keluarga itu bercerita, kakaknya langsung pada saat itu nelfon, dia mengatakan kakaknya ini perempuan kena santet sampai, mohon maaf, ketika dia buang air besar itu yang keluar kelabang dan kecoa. Saya hampir nggak percaya. Tapi ternyata itu real terjadi di dunia-dunia peruqyahan itu.
Bahkan ketika mau sholat maghrib, dia terpental di tembok sampai terhantam begitu kuat, nggak dikasih sholat sama setan tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata lakinya main dukun, jimatnya banyak sekali. Dan biasanya orang-orang kena santet itu ketahuan bukunya di mana, baru bisa selesaikan masalahnya. Kalau nggak ketahuan, itu sulit. Karena bukunya udah lempar di laut. Tapi nanti si jin itu akan ngobrol melalui lisan daripada orang yang kena sihir tersebut, memberitahukan kepada peruqyah di mana tempat kuburnya. Dan sihir itu real terjadi. Nabi saya pernah kena sihir, Pak. Nabi saya pernah kena sihir. Bukan berarti kita nggak percaya sihir itu nggak ada, Ustaz. Orang yang istilahnya dinyatakan dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Terus ayat itu menyatakan itu berbicara tentang sihir. Sihir itu ada yang memisahkan antara keluarga, istri dan suaminya dan lain sebagainya. Nah, maka bagaimana keyakinan kita ini dibangun dengan keyakinan yang kokoh, ini bisa menyelamatkan kita, mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari dalam hidup pun kita tidak akan diterima ibadah kita selama 40 hari 40 malam. Gitu. Berarti kalau nggak diterima, saya nggak usah sholat, nggak usah puasa, bukan begitu. Karena banyak orang-orang yang salah paham tentang ayat fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Itu yang sholatnya celaka katanya. Maka dia nggak mau sholat. Namun dia tidak membaca ayat yang berikutnya. Alladzina hum 'an shalatihim sahun. Yang celaka itu yang mana mereka lalai terhadap sholat. Maka jemaah rahimakumullah, pentingnya kita membangun keluarga yang saleh. Kita berusaha semaksimal mungkin dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk usaha kita adalah sering menghadiri majelis ilmu. Kita bawa ilmu yang kita pelajari ke dalam keluarga kita. Kita sampaikan di momen-momen yang terbaik. Bukan aib ketika seorang bapak, seorang ayah atau seorang ibu berkhidmat kepada anaknya, enggak aib, Pak. Karena dengan tujuannya kita ingin punya anak itu, kita ingin mendidik mereka. Maka di antara bentuk kita untuk mendidik mereka adalah kita baik-baikin dulu mereka, baru bisa kita ambil hatinya. Karena jika anak kita sudah jauh daripada kita, bagi dia sudah mengatakan ada antara privasi antara orang tua dengan anak, ini merupakan awal muasal petaka masuk ke dalam rumah tangga kita. Anak sudah mulai ada privasi dengan orang tuanya, bagaimana kita bisa mengetahui permasalahannya dia? Tiba-tiba dia mendapatkan masalah yang besar saja. Ternyata selama ini banyak ketertutupan antara seorang ayah atau dan seorang anak dengan orang tuanya. Ini penting di masa-masa seperti ini adalah kita belajar bagaimana metodologi dalam mendidik anak. Karena anak zaman sekarang nggak seperti kita atau antum dulu, Pak. Anak-anak sekarang ini anak layangan. Antum terlalu ulur dia lepas. Antum terlalu tarik dia akan putus. Dia akan putus anak sekarang. Tapi anak-anak saat ini bagaimana kita main layang? Tarik ulur seperti itu. Coba antum sekarang anak kita baru hijrah, anak belum hijrah. Karena ada sebuah keluarga yang subhanallah mereka awalnya anaknya dulunya diberikan pakaian seksi. Saya pernah ngajar salah satu adiknya di homeschooling. Kemudian dipaksa anak ceweknya ini, anak kakaknya paling besar cewek, dulu pernah kuliah di luar negeri di Jerman kalau nggak salah. Nah pulang ke Indonesia karena mendapat ibunya sudah hijrah, bapak ibunya sudah bercadar, bapak sudah mulai pikiran dan sebagainya, sudah mulai ngaji misalkan, sudah belajar ilmu agama ini. Anaknya pulang dalam keadaan menggunakan, mohon maaf, pakaian yang terbuka auratnya, pakaian yang seksi. Ibunya memaksakan anak tersebut menggunakan jilbab lebar, bayangin antum. Apa enggak shock itu anak? Baru pulang dari negara kafir, dipaksa oleh ibunya menggunakan pakaian yang lebar-lebar. Sehingga tersebut dipaksa oleh ibunya karena nggak tahu trik dalam mendekatkan diri atau mendekatkan diri kepada anaknya. Yang terjadi itu anak kabur, Pak. Orang Depok tapi kaburnya kemana? Ke Jogja. Dia rela tinggal di kos temannya di sana. Ibunya pusing akhirnya dari Depok, mereka jemput anaknya ke sana. Dan terjadi juga kepada anak laki-lakinya, dipaksa mereka bagaimana berpakaian seperti mereka. Padahal kita nggak pernah tahu, kita puluhan tahun berada dalam kejahilan. Kita baru sadar setahun yang lalu. Namun memaksakan anak kita yang baru pulang dari negara kafir untuk melakukan hal sama seperti kita, pelan-pelan. Karena mereka kalau sudah
istilah benci dengan orang tuanya itu sulit untuk berdakwah, sangat sulit. Maka hadirin rahimakumullah, ini daripada asal muasal syariat daripada kurban ini. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggantikan daripada Nabi Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang alim. Kemudian kita masuk kepada pengertian daripada al-udhiyah atau kurban tersebut. Kita sampai jam 6 ya. Udhiyah itu adalah hewan yang kita sembelih di hari-hari raya berkurban dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hukum kurban ini adalah diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka hendaklah kamu mendirikan salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ulama ketika menafsirkan ayat ini adalah menyatakan bahwa begitu pentingnya, begitu besarnya atau begitu agungnya syariat kurban itu Allah menggandengkan dengan salat. Padahal tidak ada satupun ibadah yang ada dalam Islam ini secara umum setelah syahadatain kecuali salat. Salat mencari barometer daripada diterimanya ibadah atau tidaknya, Pak. Karena Rasulullah mengatakan awwalu amalin yuhsabu yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jadi analoginya seperti ini, ulama menyampaikan salat itu nilainya 1. Sedangkan ibadah yang itu nilainya 0. Bagaimana 0 yang banyak ini bisa menjadi manfaat kalau ada 1 di depannya? Makanya kenapa orang haid selain larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh untuk melakukan puasa, kenapa? Karena mereka tidak bisa sholat. Percuma puasa tanpa sholat, itu hampa. Lalu menyampaikan di antara hikmah wanita haid itu diberikan untuk berpuasa oleh Nabi SAW adalah karena mereka tidak bisa sholat. Maka puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya tanpa diiringi dengan sholat itu tidak ada gunanya. Karena barometernya nanti kita sholat al-amalu kulluh, kata Nabi. Idza fasada al-amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalan-amalannya akan baik. Kalau sholatnya rusak, seluruh amalan yang lain akan rusak. Jadi barometer amalan kita diterima oleh Allah Taala di hari kiamat, di hari hisab, bagaimana kualitas dan kuantitas daripada sholat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam satu ayat antara sholat dengan kurban. Ini menyatakan bahwasanya bahkan dari ayat ini sebagian ulama menyatakan bahwa hukumnya kurban itu fardu ain, hukumnya wajib. Kurban itu hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya kurban adalah wajib dari ayat ini. Qala ba'd ahli al-ilm al-murad bihi al-udhiyah ba'da salatil Id. Jadi maksud dengan wanhar di sini adalah seseorang menyembelih daripada hewan kurban setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas qala dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain aqranain dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kibas yang gemuk, yang sangat sempurna, yang warnanya putih, kemudian tanduknya sangat sempurna, enggak ada cacat sedikit pun. Dan bahkan beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Jadi hadis ini kita bisa mengambil hukum bahwasanya yang afdal itu hewan kurban disembelih sendiri. Tapi meletakkan kaki beliau, ya, kemudian dipraktekkan saya dihimpit daripada mendekati lehernya, kemudian baru disembelih. Dan Nabi kebanyakan kurban itu menggunakan kambing. Kemudian apa sih hukumnya kurban? Terjadi perselisihan di antara kalangan ulama tentang hukumnya kurban. Sebagian mereka mengatakan wajib, sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib di antaranya ada Rabi'ah, kemudian Auza'i, Abu Hanifah, Laits, dan sebagian orang-orang yang bermadzhab Malikiyah. Dari mereka adalah ayat yang tadi, fashalli li rabbika wanhar. Allah memberitakan fashalli li rabbika wanhar. Ini fi'il amar di sini. Dan ulama usul fikih mengatakan setiap al-amru yadullu 'ala al-wujub. Ketika ada perintah dalam sebuah dalil baik Quran maupun hadis, itu menyatakan bahwasanya hukum ibadah tersebut hukumnya wajib. Dan Allah dalam ayat yang tadi adalah fashalli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau mendirikan salat dan berkurbanlah.
Sehingga di sini mereka mengatakan sholli lillahi wanhar. Salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala dan berkurbanlah untuknya. Ini kata perintah di sini. Sehingga perintah dalam ayat ini kata mereka hukumnya wajib. Kemudian hadis yang lain, man dzabaha qabla an yusalla falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah. Dalam hadis tadi mengatakan barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat, maka hendaklah dia mengulang kurbannya dengan hewan yang lain. Lihat garis bawah, diperintahkan untuk mengulang kurban. Sedangkan perkara sunnah, apakah ada perintah untuk mengulangnya? Contoh antum sekarang misalkan ketika salat qabliyah, ternyata terjadi kesalahan. Itu terserah antum mau ulang atau tidak, ya kan? Enggak ada perintah untuk mengulang perkara sunnah, apa enggak ada? Antum salat misalkan tahiyatul masjid, ternyata tadi lupa tahiyat misalkan, atau misalkan antum lupa sujud yang kedua kalinya. Pas sujud pertama kemudian antum langsung duduk, kemudian setelah tahiyat langsung salam. Teman di samping menyampaikan, "Afwan, Pak, tadi kurang satu sujud di rakaat terakhir." Itu terserah antum mau mengulang salat tersebut atau tidak. Enggak ada perintah untuk mengulangnya. Ini perkara sunnah. Nah, makanya orang-orang yang menyatakan wajib di sini diperintahkan untuk ulang. Man dzabaha qabla an yusalla falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang mengerjakan atau menyembelih hewan kurbannya sebelum salat, maka diperintahkan untuk mengulang sembelihannya dengan sembelihan yang lain. Wa man lam yadhbah falyadhbah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih hewan kurban. Tidak ada kata perintah. Tetapi wa ujiba bi anna al-maqsud, katanya dijawab oleh ulama yang lain, bayan syaratil udhiyah al-masyru'ah. Fa huwa kama qala liman shalla ratibatul duha, mathalan qabla tulu'i syams, idza tala'at asy-syamsu fa'idda salatak. Kadzalika fil fath. Ulama menjawab bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang syariat daripada kurban. Jadi kurban itu menjelaskan tentang waktunya. Jadi seseorang yang ingin berkurban, ketika dia berkurbannya sebelum sholat, maka hendaklah dia ulang kurbannya tersebut agar dia mendapatkan pahala kurban. Apa maksudnya? Jadi hadis ini datang kata mereka dibantah oleh ulama yang menyatakan sunnah muakkadah. Memang ada perintah untuk diperintahkan untuk mengulang kurbannya. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah menjelaskan tentang kepada si pengkurban bahwasanya waktu kurban itu setelah sholat, bukan sebelum sholat. Jadi seandainya mereka sudah niat kurban ini setelah masuk awal bulan Dzulhijjah, dia sudah niat kurban, tidak memotong rambutnya, tidak memotong kulit dan sebagainya. Namun karena kekurangan ilmunya, karena dia baru mendengarkan keutamaannya berkurban, dia langsung berkurban sebelum pergi sholat. Agar cepat dibagikan biar orang bisa sarapan dan sebagainya nanti ketika sudah pulang daripada sholat. Niatnya baik, namun niat baik tidak bisa digunakan untuk melakukan syariat Islam ini. Karena apa? Seseorang misalkan dilabeli halal saja dengan hal-hal yang haram nggak bisa menjadi halal. Sama halnya ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia hanya dengan bermodal niat baik, enggak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Sehingga hadis ini datang kata mereka adalah menjelaskan kepada si pengkurban waktu berkurban itu. Sehingga perintah di situ mengulangnya adalah agar dia mendapatkan pahala kurban. Bukan dalam rangka bahwasanya kurban yang dilakukan itu wajib. Gitu. Kalau memang antum sudah niat kurban, kan ini salah nyembelih, salah waktu. Kalau ingin tetap mendapatkan pahala kurbannya, bukan pahala sedekah, tetap didapatkan pahala, tapi pahala sedekah bukan kurban. Tapi kalau antum ingin mendapatkan pahala kurban, ulang kurbannya dengan hewan yang lain. Apa maksudnya? Jadi hadis ini datang bukan untuk berarti menjelaskan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Dan kemudian ucapan yang kedua bahwa adalah udhiyah sunnah wa laysa wajiban. Pendapat yang kedua adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Dan ini merupakan mazhabnya jumhur ulama. Hadis mereka adalah hadis Ummu Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat al-'ashr wa arada ahadukum an yudhha fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Jika salah seorang di antara kalian ingin berkurban kata Nabi, maka hendaklah dia jangan memotong rambutnya, tidak memotong kukunya dan lain sebagainya. Sehingga wa arada an yudhha dari ala anna al-udhiyah laysat biwajibah.
kata ucapan arada an yudhha, apakah perkara wajib itu terikat dengan keinginan seorang hamba atau kita mau nggak mau harus mengerjakannya? Kalau dia perkara wajib, tidak ada ucapan in arada jika dia menginginkan. Contoh misalnya sekarang dalam hadis, seseorang ingin ketika dia menginginkan untuk sholat, maka hendaklah dia melakukan ini dan itu. Perkara yang wajib itu tidak terikat dengan keinginan seorang hamba. Mau nggak mau dia harus melakukannya. Namun dalam hadis ini Nabi mengatakan idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum, ketika sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, salah seorang di antara kalian ingin melakukan kurban, maka tidak boleh, janganlah dia mencukur rambutnya, memotong kukunya. Ini perintah Nabi. Nah, dalam hadis ini terada ucapan arada. Ini menyatakan kata mereka bahwasanya annal udhiyah laysat wajibah. Bahwasanya hukum berkurban itu tidak wajib. Hukum kurban itu tidak wajib. Bahkan dari Abi Suraih qala, beliau meriwayatkan menyatakan bahwasanya ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudhiyani. Mereka hidup orang tabi'in hidup dengan para sahabat bahkan khulafaur rasyidin. Mereka dia melihat Umar dan Abu Bakar tidak berkurban. Apa iya sekelas mereka tidak berkurban? Jika kurban itu wajib. Jadi itu gambarannya daripada ulama yang menyatakan hukumnya sunnah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur mengatakan hukumnya sunnah. Kemudian kurban itu dilakukan dengan hewan-hewan ternak seperti kambing, domba, kemudian sapi, unta. Jika kita berkorban dengan sapi, usianya berapa tahun? 2 menuju 3. Ya, 2 menuju 3. Sehingga misalkan usianya setahun 8 bulan boleh. Intinya mau masuk ke 3. Ya, mau masuk ke 3 tahun. Tapi ketika unta usianya 5 menuju 6. 5 menuju 6. Kalau dia domba, ya, bisa 6 bulan bagi mereka yang tidak mampu umurnya setahun menuju 2 tahun. Hadisnya mengatakan bahwasanya musanna, bahwasanya usia itu 2 tahun. Maksudnya musanna di sini adalah ketika usianya 1 menuju 2. Namun ketika mereka memiliki harta yang belum cukup untuk membeli hewan yang usianya setahun menuju 2 tahun, boleh mereka menyembelih yang usianya 6 bulan. Itu kalau domba, tapi kalau kambing wajib 2 tahun. Kalau kambing wajib 2 tahun. Dan kemudian kita ringkas juga bisa selesai. Aib-aib yang tidak sah berada dalam hewan kurban kita. Aib di sini terbagi menjadi 3. Ada aib yang tidak sah ketika berada dalamnya, ada yang aibnya hukumnya makruh. Aib-aib yang tidak diterima kurban kita jika terdapat dalam hewan kurban, yang pertama adalah al-awra al-bayyin awruha. Awra itu juling. Juling sampai hampir yang hitamnya itu tertutup saking julingnya. Ulama menyatakan kenapa hewan-hewan apalagi buta, karena mereka akan sulit mencari makanan sehingga dagingnya nggak begitu banyak. Jadi subhanallah, syariat Islam itu sering kita berkorban dengan yang baik-baik. Berkorban dengan yang baik-baik. Al-awra al-bayn awruha. Jadi yang julingnya sangat, tapi kalau julingnya sedikit nggak masalah. Tapi kalau julingnya banyak sampai hampir tertutup yang hitamnya sangat juling, bahkan juling ke depan, ke tengah atau ke samping. Jereng, itu nggak diterima. Apalagi al-umya min babil aula, apalagi yang buta, yang juling saja itu nggak diterima jika ada aib dalamnya. Kemudian yang kedua adalah al-maradul bayyin marduha. Kata dokter ternyata dia kena penyakit apa namanya, hewan antrak. Ya, kena penyakit antrak. Maka ini nggak boleh disembelih. Nggak boleh, maksudnya dijadikan hewan kurban. Al-urja al-bin'urduha, pincang misalkan, atau dia ternyata kakinya patah. Makanya ketika dinaikkan ke atas mobil bak itu hati-hati. Hati-hati. Kata ulama ada yang kemudian mengatakan, tapi ketika diturunkan dari mobil, kemudian dia patah, itu tetap sah. Yang nggak boleh itu dari awal dia itu patah. Ketika dipilih, ini hewan kurban saya
dalam keadaan sehat walafiat, namun ketika diturunkan dari atas dari atas batu ternyata patah, itu nggak usah, tapi dengan syarat langsung disembelih. Makanya hewan kurban, hari-hari kurban itu diberikan waktu 4 hari, hari Id, 11, 12, 13. Mungkin orang di hari ke-13 belum dapat mungkin harta, ternyata turun kemudian hadiah dari kantor misalkan sekian juta, dia kemudian dia beli kambing, kemudian bisa kurban, nggak masalah. Kemudian yang keempat adalah hewan yang sangat kurus sekali, kurus kerempeng. Jangan sampai kita sebagaimana anaknya Nabi Adam, yang satunya kurban dengan yang terbaik, yang satunya ala kadarnya. Kita tetap ingin beribadah, namun jangan sampai ala kadarnya. Kita berusaha. Kita untuk pribadi kita saja, kita ingin hal-hal yang baik. Maka masa yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hal-hal yang tidak baik. Jadi 4 hal ini, yang pertama julingnya begitu juling, apalagi murah. Kemudian yang kedua adalah penyakitnya sudah jelas, tantrak misalkan. Yang ketiga pincang, dari awal pincang. Kemudian yang keempat kurus, sehingga sangat kurus pokoknya, kerempeng. Namun ada hal-hal aib yang memang dimakruh, tapi hukumnya makruh. Dimakruhkan berkorban dengan jika ada aib tersebut di dalam hewan kurban. Yang pertama adalah yang terputus daripada telinganya, maqtu'atul udhun aw juz'un min. Jangan tiba-tiba karena senang melihat ekor yang dipotong masih hidup, dijadikan gantungan kunci misalnya. Kemudian terpotong, ini tidak cuma hukumnya makruh. Kemudian telinganya dipotong. Biasanya kalau di kampung-kampung itu yang punya kambing, punya sapi, itu untuk ditandai dipotong ininya. Kalau untuk dijadikan kurban, asalnya jangan. Asalnya jangan untuk kurban. Kemudian yang kedua, maksuratul qar atau aktsaruhu. Tanduknya patah. Tanduknya patah. Karena sejatinya hewan-hewan itu dia tidak mencari makanan dengan tanduknya. Tapi tanduk tersebut kalau melihat kalau kambing boleh disatuin, dia adu tanduk. Dia adu tanduk. Kemudian yang ketiga adalah uyub la atharalaha, atau ada aib pada diri namun tidak berbekas pada hewan tersebut. Apa misalnya? Suatu penyakit yang tidak membekas, misalkan apa misalnya? Suatu aib yang ada di sebuah hewan yang tidak memberikan bekas apapun pada dirinya. Bisa mungkin. Intinya penyakit yang tidak jelas penyakitnya, misalkan nggak sampai ke antrak, yang mengurangi daripada dagingnya atau nafsu makan hewan tersebut. Apa? Intinya kita berusaha berkurban dengan hal-hal yang baik. Berkurban dengan hal yang baik. Apalagi sebentar lagi bukan kurban. Ya sampai banyak orang-orang yang mampu beli ini itu, namun ketika berkurban sangat tidak menggunakan tabungannya. Keluarkan, karena sejatinya harta yang kita miliki itu apa yang sudah kita korbankan. Sedangkan harta yang ada di ATM kita, yang ada di rumah kita, itu hanya menjadi rebutan istri dan anak kita telah meninggal. Sehingga kalau kita misalkan saat ini melihat, saya lebih butuh kepada akhirat, pasti semua kita akan lebih butuh kepada akhirat. Korbankan sebanyak mungkin harta kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sejatinya kita miliki itu apa yang kita korbankan. Sedangkan ada pada diri kita pada saat ini, tapi tidak juga. Kita korbankan semuanya habis mendengar kajian dari situ, semua hartanya akhirnya dikuras kemudian dibagi-bagi duitnya kepada orang. Yaitu masih sekian juta, kemudian orang masih sekian juta, sehingga orang di rumah hanya makan dengan ikhlas. Ketika lapar ikhlas. Nah, kita perlukan ayat berbeda kajian dari harta yang kita miliki, tapi kita sudah korbankan, enggak gitu. Sehingga timbul penyesalan yang besar pada diri kita, sehingga membatalkan uang habis, pahala nggak dapat. Karena penyesalan melakukan amal saleh. Yang mungkin hanya kita telah sampaikan, yang kurang lebihnya mohon maaf.